Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalilan lam akum kuntum ta'lamun. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh kita, dan juga nanti insyaallah kita akan dapat melaksanakan kajian subuh dan juga salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berselawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita sampaikan, kita ucapkan, mudah-mudahan kita mendapat pertolongan ataupun syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala, yang kami hormati Bapak Camat Lokan Pak Boto dan juga Upika, dan yang kami hormati Nenek Mama Cik Pandai, alim ulama, para ustadz mubalik yang hadir pada subuh hari ini, yang kami hormati RW, RT ataupun nanti dari pihak kelurahan, dan juga yang kami banggakan seluruh jamaah subuh yang berbahagia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati taala, sebelum kajian subuh ini kita laksanakan, di surat Al-Mu'minun ayat 112 Allah berfirman yang telah kami bacakan di awal, qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Ini surah Al-Mu'minun. Artinya adalah Allah berfirman, berapa tahunkah kamu hidup di dunia? Ini bahasa Indonesia, ini bahasa kita. Lalu manusia menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaumin. Lalu manusia itu menjawab, kami hidup di dunia ini sehari atau setengah hari. Lalu Allah firman, qala in labistum illa qalila. Kata Allah Ta'ala, Allah firman, kamu hidup di dunia ini hanya sebentar, sedikit. Nah, qalilan itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir, itu qalilan itu artinya sedikit. Sedikit itu kalau kita cemplungkan jari kita ke dalam laut, di misalnya dalam sebuah hadis, jari ini kita cemplungkan dalam laut, tarik lagi, maka air yang menempel di jari itulah yang dikatakan sedikit itu. Kami ulangi lagi, maka kita hidup di atas dunia ini hanya sedikit sebentar. Dalam hal disampaikan, itu hanya sebanyak air yang nempel di jari. Itulah yang dikatakan sedikit. Jadi kalau kita bayangkan hidup kita di dunia ini, itu hanya sebatas itu, sebatas air yang menempel di jari dibanding dengan kehidupan yang laut yang luas itu. Apa artinya? Dalam kesempatan kajian subuh ini, maka kita gunakanlah waktu sedikit itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di target kita pada hari ini, kajiannya itulah memanfaatkan
memotivasi diri kita untuk menggunakan waktu yang sedikit itu sebaik mungkin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita pada pagi hari ini, waktu yang sedikit itu yang diberikan oleh Ta'ala sedikit kepada kita itu, mari kita gunakan dengan baik. Mari kita gunakan baik. Kalau kita bayangkan dalam surah As-Sajdah ayat 5, itu satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Nah, bayangkan 1000 tahun di dunia, satu hari akhirat. Apa artinya dalam satu ini? Adalah waktu itu hanya sedikit, sebentar saja diberikan. Kalaulah umur kita 63 tahun, ataupun kalau bandingkan umur Nabi Muhammad 63 tahun, maka kita hidup akhirat itu hanya 0,63, tidak sampai sehari. Waktu bayangkan, kalau kita umur 63 tahun. Maka dalam kesempatan berbagi ini, ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama, bisa kita isi dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak. Nah, kalau berinfak dari surat Al-Baqarah ayat 294, kita hendaknya mampu mengeluarkan sedekah kita. Itu pertama sekali. Jadi orang-orang yang ingin meningkatkan amal ibadahnya itu, dia harus banyak berinfak, banyak beramal. Yang pertama yang dilakukannya, bisa dia beramal itu bil mal. Bisa kita mengisi dalam kehidupan kita sehari-hari yang waktu sedikit itu, bisa kita lakukan dengan bil mal, dengan harta yang kita miliki. Itu kita miliki. Peluang-peluang itu harus kita baca. Kalau kita baca peluang kita untuk mengeluarkan infak kita itu dengan harta kita masing-masing. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada umpamanya dekat masjid ini tanah kita yang agak lebar, ini kan orang-orang berharta itu, ada di dekat masjid ini tanah kita agak lebar, itu peluang-peluang orang yang punya harta, punya tanah itu kalau bisa dihibahkan ke masjid. Ini kan peluangnya ini. Dia orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya harta itu, dia bisa memotivasi dirinya itu dengan harta yang miliki. Infaknya itu. Kalau jalan maunya sempit, maunya ada tanah kita hibahkan. Seperti itu. Atau kita jual murahkan. Ini langkah pertama, kalau kita berinfak itu dengan harta yang kita miliki. Ini poin pertama, kita harus berinfak dengan harta. Kemudian yang kedua, kita bisa juga berinfak dengan ilmu yang kita miliki, bil ilmi. Kalau bil ilmi, ilmu yang kita miliki, umpama ada di antara kita ini, ada yang bisa azan, ada yang bisa bagus suaranya. Di antara kita ini ada paling bagus suaranya. Itu ladang dia, orang yang pandai azan itu, ya azan. Ladang amal dia untuk berinfak itulah suaranya, itu ilmu dimilikinya. Ini peluangnya. Maka kalau di antara kita ini ada yang bagus suaranya, ada yang qori, ada yang qori'ah, itu gunakan betul suara itu. Nanti kalau kita yang pandai azan, jangan kita melelak sudut sana kan. Nah, kalau kita yang suara yang tidak bagus ini, tidak bisa azan. Maka peluang orang-orang yang punya ilmu pengetahuan itu seperti itu. Digunakanlah ilmu yang dimilikinya itu untuk beribadah, berinfak suara. Begitu juga nanti orang-orang yang pandai membuat gambar masjid semuanya. Ada di antara kita ini yang arsitek dia, kemudian bisa membuat gambar. Maka diinfakkannya ilmunya itu untuk itu. Ini pada poin yang kedua ini, orang-orang berinfak itu dengan ilmu kita bisa berinfak. Ilmu kita miliki bisa kita berinfak. Atau ada di antara kita ini yang banyak kawannya di pemerintahan, bisa minta bantuan namanya kan? Buat proposal yang bagus-bagus. Proposal bagus-bagus di tangan, kemudian diantar. Itu akan peluang dia untuk berinfak. Peluang orang-orang yang punya ilmu pengetahuan itu seperti itu. Jadi dia orang-orang yang berinfak itu nanti mampu
mampu dia mencari sumber-sumber untuk khususnya umpamanya kalau masjid seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada poin pertama ini kita harus berinfak itu adalah kita hendaknya mampu peluang kita itu dibaca bitakrir dengan kekuasaan, dengan ketetapan bitakrir. Jadi kalau seseorang itu dia punya jabatan seperti ketua RT, ketua RW, kepala desa atau kelurahan atau Pak Camat, dia ladang amalnya itu, ladang infaknya itu dengan tangannya. Kalau ada umpamanya seorang ataupun sebuah masjid atau musola yang minta proposal, mengetahui umpamanya ketua RT, kalau seperti itu cepat-cepatlah tanda tangan itu, langsung teken saja. Apa artinya? Dia peluang dia untuk berinfak itu pada takdirnya itu, pada ketetapannya itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pada poin pertama ini adalah dia mampu untuk berinfak dengan tenaga. Dia kaya mungkin enggak, pintar enggak juga, kemudian jabatan enggak juga, tapi fisiknya sehat. Fisiknya sehat. Nah, karena fisiknya sehat ini, dia kalau ada karpet imam yang kotor, tidak diupahkannya. Diambil, langsung bawa pulang, cuci, jemur, besok antar lagi. Itu ladang orang yang fisiknya sehat itu. Atau gotong royong, ladang juga. Di antara kita ini pasti ada di antara yang empat ini. Bahkan ada yang keempat-empatnya. Dia orang kaya juga, orang pintar ya juga, maksudnya orang berilmu juga, punya jabatan juga, kemudian punya fisik yang sehat juga. Maka kalau keempat-empatnya ada, maka ladang amalnya itu pada poin yang pertama ini adalah untuk berinfak itu sangat besar sekali. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, jadi poin pertama, waktu yang sempit yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, yang pertama, kita harus mampu mengorbankan diri kita, berinfak kita dengan Allah Ta'ala, baik dengan kekuasaan, dengan harta, dengan ilmu, kemudian juga dengan fisik atau bil jismi, bil mal, bil takril, bil ilmi, bil jismi. Keempat-empatnya ini pasti ada sama kita, pasti sama kita. Setidaknya nomor 4 fisik kita pasti itu. Bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu pertama. Jadi kalau kita paksakanlah diri kita ini untuk selalu berinfak. Dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, tanpa batas. Apakah kita susah ataupun kita lapang, kita harus berinfak. Berinfak yang empat tadi. Kalau banyak duit tentu kita berinfak dengan uang. Pintar kita berinfak dengan ilmu kita. Pandai kita baca Quran, berinfak dengan baca Quran kita. Nanti umpamanya ada 2 orang 3 orang yang qori-qoriah di sini, itu peluang dia untuk mengajar anak-anak kita atau kita ini. Atau seorang yang bisa mubalik, bisa berceramah, itu langsung saja, kalau khotib tidak ada langsung naik saja. Itu peluang ladang dia. Itu yang pertama. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adalah kita dalam kehidupan yang sedikit ini kita gunakan untuk berinfak. Pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan dalam mengisi waktu yang sedikit itu adalah memaksakan diri untuk beribadah. Nah, lain itu posisi itu. Yang pertama tadi berinfak mengeluarkan. Yang kedua itu adalah kita mampu memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu apa yang kita paksakan? Dalam sebuah hadis sahih untuk motivasi kita, iza maridul abdu, kemudian kutiba lahu ma ya'malu muqiman sahihan. Ini hadisnya Bukhari Muslim ini. Apa artinya? Apabila seorang hamba itu sakit parah, kalau dalam penjelasan hadisnya, ada di antara kita ini umurnya panjang umurnya, atau kalau bahasa kampung awak sakit tonek. Iza maridul abdu, sakit tonek parah. Mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah atau rumah keluarga. Tergeletak mana ya? Tergeletak. Apabila seorang hamba sakit, kutiba lahu, dicatat
Nah, dicatat. Ma ya'malu apa-apa yang diperbuatnya ketika muqiman sohihan, ketika mereka waktu sehat. Kan kita sehat semua sekarang ini. Jadi ketika kita sakit parah itu, kita nilai ibadah kita akan dicatat oleh Ta'ala, nilainya sama dengan nilai ibadah kita ketika waktu sehat. Ini waktu memaksakan diri itu. Kalau sholat subuh seperti ini kan, kalau ada kajian, ilah Pak. Kalau sekitar rokan kayaknya, apa namanya? Kelopong, balik, dong, gitu kan. Dipaksalah. Kalau asam urat sedikit baru ada mata mungkin rabu-rabu sedikit baru sudah paksa saja. Apalagi yang sehat. Pas saja. Kita baru dari kelopong ke siku 2 kilo 3 kilo. Orang hati 2 jam berangkat kan? Berangkat orang. Itu maksudnya memaksakan diri. Kenapa? Nanti ketika kita sudah tidak mampu lagi, itu tadi hadis sahih tadi. Kita di rumah saja lagi. Di rumah. Kalau kita rajin waktu muda, waktu kita sehat, nilai masih ada. Iza maridul abdu kutiba lahu. Apa yang dikerjakan waktu dia sehat, segar bugar. Itu yang kita paksakan itu. Kita paksakan diri kita ini untuk beribadah, maka nanti dia akan punya nilai dia. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu cara memaksakan diri untuk beribadah seperti apa? 1, bisa kita bil abidul abadah. Jadi ada di dalam kita ini cara kita untuk memaksa diri itu ditinjau dari abidul ibadah, dari orang beribadah. Umpama ibadah ini disebut dengan maklum ibadah, tahu dengan ibadahnya. Yang satu lagi disebut majhul ibadah, tidak tahu dengan ibadahnya. Kalau untuk wudu umpamanya, kalau seorang hamba itu belum mengetahui cara-cara berwudu, rukun-rukun berwudu, dia posisinya majhul ibadah. Kalau bahasa kitanya, kalau majhul kan bodoh, tidak mungkin, belum tahu beribadah. Kemudian dari segi abid ini, dia pandai beribadah, tahu ilmunya. Jadi dengan demikian, kalau selama ini kita belum tahu ilmu tentang ibadah tersebut, kita paksakan diri kita belajar agar tahu. Itu yang pertama, memaksakan diri itu. Memaksakan diri kita namanya. Jadi selama ini cara berwudu, sholat kita belum tahu betul, maka kita pelajari, kita paksakan diri kita untuk melaksanakan ibadah itu ditinjau dari abidul ibadah, dari orang-orang yang beribadah. Jadi kalau beribadah ini, kalau tahu kita, itu akan meningkat nilainya. Dari dia yang nilainya 1, kemudian menjadi 10 atau 27. Itu nanti akan berbeda dia. Nilai di sisi Allah Ta'ala, kalau dia tahu ibadahnya dengan yang tidak tahu. Itu pertama. Dalam poin dia memaksa diri. Yang kedua, bisa waktu ibadah. Waktu ibadah kita. Kita kan kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau sore itu kebiasaan kita pada hari ini, itu jam 5 itu mandi kita. Belum sholat asar ini. Belum sholat asar. Mandi di rumah ataupun di sungai atau di mana saja. Kemudian habis mandi, itu main-main dulu. Maka sholat asar kita itu jam 6 kurang. Nah dari waktu ibadah, kalau kita ingin memaksakan diri kita harus kejar waktu awalnya itu. Masa umumnya. Memang jam-jam 3.50 itu jam 4 itu waktu masak. Waktu main poli. Bagi muda waktu main poli itu. Bekolah. Kan waktu asar panjang. Jadi digabung saja lagi dari waktu asar dan waktu maghrib. Habis dia sholat asar, lama maghrib lagi. Tidak bisa seperti itu. Dia akan berbeda nilainya dari waktu ibadah itu. Dari dia umpamanya sholat di akhir waktu menjadi awal waktu. Itu waktu ibadah. Perhatikan itu. Jadi memaksa diri itu seperti itu. Subuh demikian juga. Kalau subuh itu pada hari jam 5:08, kita paksakan jam 5:08 itu sholat subuh kita. Dipaksakan diri kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari memaksakan diri ini adalah dengan sifatul ibadah. Sifat ibadah yang kita lakukan. Kalau selama ini sifat ibadah kita fardiyah,
Pardia itu sendiri. Kalau ditengok dalam kehidupan sehari-harinya, Jumat yang jamaah. Hari Jumat. Jadi kalau Jumat saja jamaah, kita paksakan diri kita ini untuk 5 waktu itu berjamaah. Sifatul ibadah. Atau selama ini kita baru sholat jamaahnya maghrib saja. Maghrib saja. Subuh, pernah ada. Kemudian zuhur, pernah jamaah. Kemudian asar, pernah maghrib jamaah terus. Lengkap. Pakai jas, pakai kuku, pakai kopiah, lengkap. Isya, jamaah. Duma samyang. Jadi ketika seperti ini, kita paksakan diri kita ini, dari yang selama ini kita sholat fardhiyah, kita pindahnya sifatnya berjamaah. Itu yang ketiga ini. Memang harus dipaksakan. Mumpung kita masih sehat. Mumpung masih tangan, kaki, mata semuanya sehat. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada poin ketiga ini, apa artinya? Berniatlah kita mulai hari ini. Kita selalu sholat berjamaah. Berjamaah terus. 5 waktu. Nah dapat 5. Kalau kemarin baru maghrib saja, tambahlah isya dulu. Maghrib umpamanya, udah oke. Tambahlah 1 isya dulu. Jadi 2 dia jamaahnya, 3 tidak. Nah, kecuali nanti hari Sabtu, tambah 1 hari karena kajian subuh, tambah 1 3 lah. Nah, seperti itu. Dia ada bertambah dia. Jadi kalau kita ingin memaksakan diri kita untuk beribadah waktu sedikit tadi, yang poin yang ketiga ini adalah kita hendaknya dirubah posisi sifat ibadah kita sendiri, kita rubah berjamaah. Kalau umur kita ini, kita tidak bicara lagi orang tidak sholat, tidak bicara lagi, tapi mencari nilai sholatnya lagi. Tak mungkinlah kita bicarakan, bapak kok sholat, bapak ini tidak sholat, ibu ini sholat, tidak seperti itu lagi. Itu untuk anak sekolah itu, anak SMP, MTS. Kemudian anak SMA, iya. Oh ini tidak sholat dimarahi. Kalau umur kita ini bukan urusan tidak sholat lagi. Urusan nilai sholatnya itu seperti apa. Nah, jadi seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, pada poin yang ketiga ini, sifat ibadah kita ini, kita rubah dari yang sifatnya fardhiyah, sifat sendiri, kita pindahkan kepada yang berjamaah. Nah, kita salut ke saudara kita yang 40 hari itu. Ada kawan kemarin dia ikut 40 hari. Yang jamaah kita itu, pas hari ke-38 dia tidak terkejar lagi. Dia sebenarnya 40 hari itu bisa saja kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus sholat di belakang imam, takbiratul imam takbiratul ihram, kita juga belakang Allahu Akbar sampai 40 hari 40 malam, 40 hari. Nah kawan ini sudah 38 hari, kok bahaya, perutnya sakit. Hari yang ke-38 itu dia tidak bisa sholat ke masjid. Tidak bisa, artinya perutnya sakit. Kebetulan dipaksakan juga pergi ke masjid itu. Alhamdulillah di masjid rupanya ada juga kendalanya. Maka hari ke-38 itu juga masih bisa dia untuk sholat berjamaah di masjid. Luar biasa. Berarti imamnya itu rupanya juga sakit perut juga. Jadi sama-sama sakit perut, maka dia tidak terlambat sholat jamaahnya hari ke-38 sampai 40 hari. Jadi kita mulai hari ini berniatlah kita. Maka dipaksakanlah diri kita ini untuk sholat berjamaah. Dari sifat sholat kita fardhiyah, kita pindahkan kepada jamaah. Karena umur kita hanya sebentar saja. Sebentar artinya hanya sedikit saja. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada poin ketiga ini, sifat ibadah kita itu memang harus kita rubah. Kita posisinya dari yang sendiri kepada jamaah. Kecuali nanti ada yang darurat. Seperti sakit. Dalam perjalanan juga kita harus sholat berjamaah juga. Makanya banyak sekarang nampaknya ibu-ibu yang wisata religi. Itu bagus itu. Kenapa? 2 ilmu yang dapat. Pertama religinya, wisatanya. Religinya adalah pelajaran fikih. Fikih, tahu dia jamak qasar, ada jamak takdim, ada jamak qasar takdim, tahu dia diajarkan. Kalau dia bapak dan ibu pergi jalan-jalan mau ke Sumbar, start dari Rokan ini, habis maghrib, sholat berjamaah dulu, karena kita mau berjalan, kemudian jamak. Nah, mau dijamakkan, jamak, tentu jamak takdim lagi. Isanya tarik ke bawah, tarik ke maghrib. Kemudian kita sholat, jalan, sampai subuh. Seperti itu. Nanti dibilang sama anak kita, atau istri kita, anak, kita sholat jamak kita, jamak takdim. Nah, seperti itu. Sambil religi, kita bisa mengajarkan hukum fikih. Ini yang ketiga, ada nilai-nilai tambahnya. Kalau religi jangan kita buang, kita larang saja.
Jangan kita larang saja. Larang maksudnya jangan kita sudah berjalan ya sudah. Kapan sholat, sholat nggak mau seperti itu. Nanti meninggalkan sholat kita. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pada poin ketiga ini sifat ibadah kita itu usahakan semaksimal mungkin untuk berjamaah. Tidak bisa tawa-tawa lagi. Umur seketek. Umur seketek. Kemudian yang keempat, pada memaksakan diri ini adalah makanul ibadah. Kita perhatikan. Tempat, kalau makan bahasa Arabnya Indonesia tempat. Tempat ibadah kita perhatikan juga. Tempat ibadah itu maksudnya yang di badan kita ini. Yang kedua, tempatnya, tempat sholat kita. Kalau di badan kita ini baju, pakaian. Pakaian, kopiah, baju kemejanya atau sarungnya. Itu perhatikan, makanul ibadah, tempat ibadah itu harus bersih. Bersih. Kalau umpamanya kopiah kita sudah lama atau menurut kita tidak layak untuk kita sholat, maka kita tidak pakai kopiah atau nanti pakai kopiah yang sudah bersih. Itu fisiknya. Kemudian kalau tempat ibadah masjid, kan di antara kita ini kan ada yang sholatnya kadang-kadang waktu asar itu, woi ke sungai kelayi, semayang di tepi air. Itu tidak sama nilainya kalau kita sholat di rumah. Sholat di rumah itu juga tidak sama nilainya dengan sholat di masjid. Masjid kita ini. Sholat di masjid ini tak sama nilainya dengan sholat di Mekah, di Madinah. Apa artinya? Makanul ibadah ini harus kita perhatikan. Sejadah kita perhatikan. Jadi kalau kita memaksakan diri itu sampai ke situ. Sampai memaksakan diri untuk beribadah. Itu dari segi tempat ibadah kita. Di tempat ibadah itu kalau pagi ini umumnya, pagi ini, aku pokok hariku tidak semayang masjid. Kejarlah. Jam-jam 4 itu berangkat lagi. Sekarang memang lambat jam 5 kan. Jam 5:04 pergi kita bersih lagi. Pasahkan saja. Lebih baik kita bersusah-susah sekarang ketimbang nanti. Oleh karenanya kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini pada poin yang kedua ini kita harus memaksakan diri untuk beribadah. Bapak dan Ibu, kemudian yang ketiga, kan satu tadi berinfak, yang kedua memaksakan diri, yang ketiga lagi. Yang ketiga menjaga diri dan keluarga. Satu pengorbanan itu berinfak itu. Yang kedua memaksakan diri. Yang ketiga adalah menjaga diri dan keluarga. Dasarnya surat tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kan surat tahrim itu ada kalimat fi'il amar itu. Ku anfusakum wa ahlikum. Ku itu kalau dalam usul fikih al aslu fil amri lil wujub. Seluruh fi'il amar dalam Al-Qur'an itu menunjukkan yang wajib. Jadi ku itu asalnya ki. Oh ya, nih kalau fi'il amar ini pernah kita belajar di sekolah MTI ini, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Kalau lain yang siko yang keluarga Pak Yuni itu memang coroh dia nyuruh. Pahala. Itu ilmu itu sampai saya S1 jurusan bahasa Arab, itu ilmu Pak Yuni itulah yang dibuka sadung. Ini jujur saja. Jadi kalau fi'il amar ini ki tunggalnya, ko musannanya, ku jamaknya. Ku, ki, ko, ku. Itu fi'il amar. Al aslu fil amri lil wujub. Seluruh fi'il amar itu menunjukkan wajib. Maka ku anfusakum wa ahlikum itu peliharalah dirimu dan keluargamu. Itu yang ketiga ini. Memang harus kita jaga keluarga kita ini, diri kita dan keluarga kita. Makanya nanti umpamanya kalau kita yang laki-laki sudah lancar ke masjidnya, ajak istri kita, ajak anak kita, itu menjaga namanya. Jangan nanti kita seorang suami itu rajinnya minta ampun sampai 5 kali sehari tapi istri nggak ikut. Wah, jadi kalau seperti kita, istri kita ikut sekarang ini. Nah, ini kan, ya kan? Kalau bapak nanti umpamanya istri belum ikut, besok gajian subuh, bawa besok. Kalau anak yang belum ikut, bawa anaknya. Nah, seperti itu. Kalau bahasa sederhananya, jangan awak surangnya selamat. Nah, itu kira. Jangan awak surang selamat. Bawa orang rumah, bawa anak, bawa keluarga. Kalau tak sholat berjamaah, bawa mereka. Kajian subuh, bawa mereka. Kecuali nanti ada halangan tertentu ya, ada khususnya. Jadi oleh karena itu, kita harus menjaga diri
dan keluarga kita. Nah, ini yang ketiga. Kaum muslimin yang dirahmati ta'ala, menjaganya ada 3 pula. Oh, banyak begini, 3 pula. 3 untuk menjaga diri dan keluarga. Yang pertama, itu dari keluarga, dari ayah ibu. Berikan contoh yang baik. Kalau dalam kata Umar bin Khattab, seorang sahabat, kalau ada yang mengatakan itu asar, artinya adalah al-madrasatu, al-baitu, al-madrasatul ula. Jadi lembaga rumah tangga itu adalah lembaga pendidikan tertua di dunia. Oma ayah. Kalau ayahnya rajin ke masjid, insya Allah anaknya rajin itu. Kalau ayahnya poi 3 kali berjamaah masjid, anaknya minimal sekali poi. Itu kan yang al-baitu madrasatul ula itu. Kemudian yang ayah ibu ini, dalam kehidupan sehari-hari kita ayah kadang-kadang, ada juga yang nggak tepatnya. Kadang-kadang kita di kedai kan ada 3 nih. Ini si A, si B, si C. Kurang surang. Ditelepon. Manukinin. Manukinin. Luma. Iku kami di kodek ini kurang soal lain. 3 kurang soal lain. Apa aja? Saya copek lah. Abang atau apa. Aku pergi kodek. Duduk. Main lah. Loka-loka. Tak itu kan. Main batu. Pas datang yang bapak ini atau abang ini, sudah main 1 set, telepon ke istrinya. Kalau panggil adek kan, atau omak paja bisa juga kan, panggil, tolonglah suruh anak manta rokok kemai, kecek yang terlambat ya kok. Sampai kan, apa tuh bang? Semua antar rokok sih kok. Gitu. Apa artinya? Kalau seorang ayah seperti ini, itu namanya sama saja. Kita mengajar anak kita berjudi dan mengajar anak kita merokok, sama saja itu. Bedanya. Awalnya duduk, ditelepon orang rumah, suruh anak manta rokok kemari. Tidak tepat ini. Ini namanya dia tidak mencerminkan tauladan contoh yang baik ayahnya itu kepada anaknya. Padahal yang pertama kalau kita menjaga diri kita dan keluarga itu, poin pertamanya menjaga diri itu adalah seperti itu. Seperti itu. Jadi kita harus berikan contoh yang baik. Contoh yang baik. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang masak, bawangnya tidak ada, habis bawangnya, karena kedainya tidak terlalu jauh, cuman berapa meter, buka sadung, pakai yang daster yang lama-lama, koja cepet, tidak berjilbab lagi, itu sama saja, menyampaikan kepada anak kita, anak boleh berjilbab, nah seperti itu. Di ibu-ibu ini juga hati-hati juga, walaupun dibeli itu bawang tidak terlalu jauh, kita harus jaga itu. Karena kita contoh pertama, al-baitu al-madrasatul ula. Jadi rumah tangga itu merupakan lembaga pendidikan tertua di dunia ini. Jadi kitalah mau arah kemana. Kalau pepatah orang tua kita, mohon maaf kalau salah, kalau penuturan atok, jatuhnya no jauh kok, bawahnya tuh. Jadi artinya kalau ayahnya umpamanya lah elok, ayahnya lah rajin semayang, ayahnya rajin berinfak, insya Allah anaknya seperti itu. Tidak jauh-jauh sekali bedanya. Hanya 1-2 yang bisa selamat. Artinya kalau dia nanti lingkungannya bagus, dia akan selamat. Tapi kalau tidak, dia akan terpengaruh oleh orang tuanya. Jadi langkah yang pertama untuk menjaga diri kita ini dan keluarga kita ini adalah kita dulu dari orang tua yang mencontohkan kepada anak cucu kita, anak keturunan kita. Jadi bapak yang besar tanggung jawabnya ini pada posisi ini, maka kita harus menjaga diri dan keluarga kita. Kalau umpamanya kita pergi daerah lain untuk berdakwah, beribadah, yang seorang laki-laki, istrinya dibawa juga. Nah, seperti itu. Diikut sertakan. Apapun kegiatan kita yang namanya beribadah kepada Allah, keluarga, istri, anak itu kita ikut sertakan. Maka ada trik juga kalau untuk anak-anak bujang kita, jangan belikan celana pendek. Nah, itu bisa juga itu. Seorang ayah, pokoknya kalau beli celana pendek, saya tidak mau. Nah, seperti itu. Dia kan tidak akan buka auratnya. Nah, seperti itu. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin menjaga diri dan kita dan keluarga kita, yang pertama contohkanlah dengan tauladan yang baik, dengan sebaik-baik mungkin. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa pada poin yang pertama ini kita harus memberikan contoh yang terbaik kepada anak cucu kita atau anggota keluarga kita.
Harus pastikan kita menjaga dengan baik. Nah, itu seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, pada poin ketiga ini adalah kita selaku orang tua kalau ingin menjaga anak dan cucu kita berikan mereka ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu penting. Jangan dipincang. Kalau timbangan gotah itu, kalau daciang, baca daciang tuh. Kalau awak berikan ilmu umum banyak, ilmu agama sedikit, tetunggiang ya. Tetunggiang, betul. Tetunggiang. Seharusnya lebih banyak ilmu agamanya. Cuma makanya kita pada hari ini, kalau kita umpamanya memberikan ilmu ke anak kita yang masih kecil ya, masih artinya masih sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, kalau kuliah susah kita. Itu kita harus berikan ilmu kedua-duanya. Itu ada hadis sahih itu. Man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia di dunia dan akhirat itu berikan ilmunya. Jadi ilmu umum, ilmu agama itu posisi sama. Kalau enggak dipincang dia. Ada anak kita maunya dari kecil enggak pernah kita ajar agama. Enggak pernah. MDA diantar sebulan berhenti dia. No, enggak anak oleh berhenti dia. Mudah kan orang tuanya. Habis itu masuk SMP atau SD, itu enggak mau juga. Akhirnya dia punya ilmu umum saja. Ilmu umum saja. Nah, ketika ilmu umum saja, nanti dia sarjana yang tidak beriman. Yang kita takutkan nanti. Oleh karenanya, kita harus berimbang memberi ilmu itu, ilmu agama dan ilmu umum itu harus berimbang. Itu cara menjaga diri kita dan keluarga kita. Kita harus jaga dengan ilmu yang kita berikan kepada mereka. Dengan ilmu dasar itu harus kita ajarkan kepada mereka. Ilmu agama dan ilmu umum. Nah, seperti cara berwudu, cara sholat, cara berzakat, itu ilmu dasar itu. Kita ajarkan. Kalaupun anak kita tidak ikut sekolah agama, datangkan ustadz. Yakin kita di sini banyak ini ustaz ini atau di masjid. Buat pengajian pakai kurikulum dia. Mulai dari toharoh, kemudian mulai untuk zakat, sholat, ini kurikulumnya untuk berapa orang. Termasuk kita yang berumur ini. Oleh karenanya pada poin kedua ini hendaknya kita mampu menjaga diri dan keluarga kita ini dengan ilmu yang kita berikan kepada mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, maka ilmu yang diberikan kepada mereka, kalau ada ilmu agamanya, insya Allah beliau atau orang tersebut akan selamat dia. Sarjana hukum dia, sarjana hukum yang beriman. Sarjana ekonomi dia, sarjana ekonomi yang beriman. Sarjana pendidikan dia, sarjana pendidikan beriman. Nah, jadi kalau di sekolah semuanya kita kadang-kadang sulit juga. Kita paksakan anak-anak sholat berjamaah untuk zuhurnya. Tapi gurunya kadang-kadang ada ke kantin, akan apa ya. Jadi itu kan real kehidupan kita sehari-hari itu. Karena kita juga mau orang sembahyang jemaah zuhur, guru dia ada untuk kantin minum kopi, tope. Jadi apa artinya? Kalau sarjana pendidikan dia sarjana pendidikan yang beriman. Kalau kita mengajak siswa, ya dululah kita dulu. Guru-guru ini kan di depan kan, Allahu Akbar, nanti anak ikut sendiri dia. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ilmu yang diberikan kepada orang ini dia sama-sama baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terakhir pada poin yang ketiga dan juga terakhir juga pada poin yang ketiga ini itu adalah disebut dalam bahasa agama al-bi'ah. Jadi menjaga keluarga diri kita dan keluarga itu adalah al-bi'ah dengan lingkungan al-bi'ah. Karena kita ini adalah manusia sosial, maka kita harus jaga anak keturunan kita dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Lingkungan tidak baik itu apa artinya? Kalau sudah jelas-jelas itu orang main judi, seperti tadi, jangan ke situ. Sudah jelas itu main game itu sampai jam 1, jam 2, jangan ke situ anak kita. Jemputlah. Walaupun anak kita sudah tingkat SMA, tingkat aliyah, itu dipaksa dipulangkan saja. Tidak tahu kita nanti. Kalau sebatas-batas waktu ada, maunya jam 9, oke lah. Sampai jam 1, sudahlah, pulanglah. Ini lingkungannya ini. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada poin yang ketiga ini adalah kita jaga lingkungan kita ini. Lingkungan anak atau termasuk kita. Udah jelas nanti orang-orang situ umpamanya di kedai itu ada orang minum. Kita mau minum teh telur, sudahlah pindah saja tempat lain. Itu trik itu. Trik. Jadi kalau sini main domino, di sampingnya teh telur. Sudah, kalau kita yang sudah kajian-kajian seperti ini sudahlah pindah sajalah ke kedai lain. Seperti itu. Atau orang-orang yang buka kedai itu main domino, main judi dia. Oh, enggak apa-apa Ustaz.
Kami kan cuma taruhan telur, siapa yang kalah bayar, sama saja. Harusnya tidak seperti itu. Siapa yang punya uang yang bayar, amat mending dia. Ya, yang punya uang bayar enggak apa-apa. Tapi kalau yang bayar itu nanti orang yang kalah, sama saja. Itu namanya sudah judi juga. Dia sangat tipis sekali dia. Ya kan? Sama arisan. Kalau arisan itu dicabut undi juga sama saja. Tetapi kalau dibagi dulu kebutuhan mungkin masih bisa. Contoh kita arisan di sini, di masjid ini ada 10 bulan, 1 juta sebulan. Itu 10 juta. Siapa terima pertama? Oh, aku anak langsung nikah, catat. A. Oh, aku bulan besok lah, anakku nak wisuda, catat. Boleh. Itu tolong menolong namanya. Tetapi kalau dicabut pula, sudah dikumpul uang baru cabut, sama saja. Jadi artinya itu juga tidak boleh, tidak baik. Oleh karenanya pada poin yang ketiga ini, bi'ah itu lingkungan anak kita, lingkungan kita harus kita jaga betul. Kita jaga betul daripada pelaksanaan dari kegiatan anak-anak kita. Handphone boleh, ya harus boleh. Kenapa boleh? Semuanya pakai itu. Apalagi sekarang aplikasi baru-baru nih, semua pakai itu. Jangan besok tahun depan ini di tahun jalan melalui wajib semuanya lagi. Tidak boleh pakai buku lagi. Pakai handphone semuanya. Jadi terpaksa juga. Hanya saja kita mengingatkan kepada anak kita, pada keturunan kita, menggunakan dengan semaksimal mungkin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Ta'ala, maka pada kajian subuh kita ataupun GSB pada hari ini, alhamdulillah dapat kita laksanakan. Kemudian terakhir kami sampaikan, kami dulu menuntut ilmu itu dari Sungai Kijang itu pernah berundan raki batang pisang. Dari Sungai Kijang Tenike berundan batang pisang sampai ke rumah Uci siko. Ke rumah Uci Satah siko. Rumah Teh Anim kan? Sampai berundan batang pisang. Bisa bayangkan itu. Pernah berjalan kaki dari sini sampai ke Sungai Kijang langsung 3 kali itu. Pertama ayah sakit dari sini, telepon dulu ada telepon pakai apa itu? Pakai tiang-tiang itu kan? Pakai Telkomsel itu, Telkom ya. Kemudian jalan kaki sampai Sungai Kijang. Pas hari ini berangkat jam 8, jam 5 sampainya. Seperti itu. Apa yang saya sampaikan di sini, berarti perjuangan kita seperti itu. Ada anak-anak muda seperti ini, kalau nggak ada uang, janganlah alasan untuk mencari ilmu pendidikan. Kalau tidak ada harta, tidak usah jadi alasan. Yang penting kemauan kita. Pada poin yang terakhir ini, kemudian nanti berjalan kaki semuanya. Dicoba pulang lewat Sumatera Barat Rau. Sampai sana nggak ada juga kendaraan. Akhirnya jalan kaki juga, sama jaraknya. Dari Sawatoro ke Sungai Kijang, dari Rokan Sungai Kijang itu sama jaraknya, sama. Jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5. Nah, seperti itu. Jadi perjuangan-perjuangan seperti itu kita rasakan. Apa itu semua gunanya? Untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, baik nanti ilmu agama maupun ilmu umum. Tetapi khusus untuk ilmu bahasa Arab itu memang sangat banyak didapat itu di MTI Rokan kita ini. Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu luar biasa dulu bahasa Arabnya. Semuanya pandai bahasa Arab itu. 28 orang kami pandai bahasa Arab semuanya. Di kelas 1 naik kelas 2 pandai bahasa Arab semuanya. Yang lain belum belajar kan? Nah, jadi kalau kuliahnya nanti ada di pesantren ali di kuliah S1 S2-nya, ada ilmunya itu saja, bahasa itu saja. Karena kebetulan jurusannya bahasa Arab, baik S1 S2-nya, maka ya alif sampai ya. Saya ajarkan alif sampai ya. Putar itu kan. Di ilmu itu luar biasa. Jadi ilmu-ilmu dasar itu penting bagi kita untuk masa depan kita. Jadi kalau Quran umpamanya seperti ini ya sudah. Nah, tinggal kita baca saja, artinya kemampuan kita. Kecuali tafsir ya. Tafsir tentu tafsir yang ada kita gunakan. Jadi itu kalau anak kita masih umur-umur SMP atau SMA, ajarkanlah ilmu dasar itu. Seperti ilmu bahasa Arab, itu dasar itu. Dasar betul itu. Karena buku-buku sekarang banyak berjudul berbahasa Arab. Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, inilah beberapa yang ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang penting dalam surat Ar-Rum ayat 54 terakhir ini, Allah menyatakan bahwa fase manusia itu ada 4. Pertama fase lemah, kemudian fase sedang, kemudian fase kuat, kemudian fase lemah lagi. Surat Ar-Rum nanti bisa dicek itu. Lemah itu anak-anak umur 0 sampai 14. Kemudian fase sedang 14 sampai 25. Artinya itu kalau kita remaja. 25 sampai 40 ya. Itu saya ulangi 2 sampai 45 itu masa kuat. Kuat.
Kemudian nanti sampai 60 dan 60 ke atas itu masa tua. Nah, saibah. Jadi dari kuat jadi lemah. Apa arti yang disampaikan ini? Pada posisi ini kita masih kuat, mari kita gunakan waktu itu sebaik mungkin. Berinfak kita banyak-banyak, bukan harta saja ya, yang 4 tadi. Kemudian paksakan diri kita, kemudian jaga diri kita dari azab atau api neraka Allah SWT. Maka inilah terima kasih, mohon maaf nih pada Pak Camat dan juga tokoh masyarakat di sini. Tadi kami berangkat sama istri dari Ujung Batu untuk ke depan. Kami tinggal di Ujung Batu dekat Masjid Baru Al Ghufran atau dekat Rumah Sakit Az-Zahra, antara stadion dengan Az-Zahra. Tinggal setelah kemarin balik dari Pekanbaru, tinggal Ujung Batu sampai saat ini. Dan sekarang biasanya istri saya bawa terus ke pasir, daun-daun semuanya, pokoknya terjangkau pagi itu dibawa terus. Kalau mau dia, sekarang nggak mau dia kan. Selesai itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum